Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayah bunda dan sholih-sholihah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Udara yang kita hirup, kesehatan yang tak ternilai, anggota keluarga yang sempurna, semua hanyalah bagian kecil dari karunia-Nya yang seringkali kita lupakan. Tak lupa nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi penutup dari risalah kenabian, seorang Nabi yang telah membawa banyak perubahan, dan tentunya seorang Nabi yang menjadi panutan untuk semua umat manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu menjaga sunnah-sunnah beliau dan kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dari ujung Indonesia, dari ujung timur ke ujung barat, bahwasanya ketika di awal-awal bulan suci Ramadan, masjid dan musola di sekitar kita penuh dengan jamaah. Namun semakin ke sini, semakin mengerucut, bahwasanya banyak jamaah-jamaah yang menggugurkan diri di tengah-tengah bulan Ramadan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ibadahnya digas semakin kencang, bukan malah semakin kendor. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan setiap malam-malam dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana sebuah kebersamaan dari seorang pasangan manusia yang berawal dari pertemuan, kemudian saling mengenal, dan tumbuhlah rasa kasih sayang, maka seorang pasangan yang sudah saling menyayangi karena Allah, mereka enggan dipisahkan atau enggan meninggalkan satu sama lain. Begitu pula dengan kita dan bulan Ramadan. Mulai dari mencari hilal untuk menetapkan 1 Ramadan, kemudian kita mulai menikmati aktivitas-aktivitas di bulan ini. Menikmati rasanya sahur, menikmati nikmatnya buka puasa, dan juga menikmati khusyuknya sholat tarawih dan sholat witir setiap hari, setiap malam. Lalu yang menjadi pertanyaan, akankah kita diberikan kesempatan untuk kembali menikmati Ramadan di tahun mendatang? Di tahun mendatang, Ramadan pasti datang. Namun akankah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk kembali menjumpainya? Maka dari itu, cobalah kita nikmati setiap jam, setiap menit, setiap detiknya. Nikmati setiap kali kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza kumta fi salatika fasolli salata muwaddi'." Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah kamu seakan-akan ini salat yang terakhir. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir untuk kita, sehingga kita akan siap dan tenang ketika tiba-tiba kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Marilah sebelum Ramadan ini benar-benar berakhir, nikmati setiap aktivitas kebaikan di bulan ini. Nikmati mulai dari makan sahurnya, nikmati sholat subuh berjamaahnya, dilanjutkan sholat duhanya. Nikmati saat-saat kita merasa lapar, nikmati saat-saat kita merasa haus.
nikmati saat kita bermunajat kepadanya, nikmati saat kita berbuka puasa bersama, nikmati setiap sholat tarawih dan witirnya. Pada intinya, nikmati semua kebaikan yang kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini. Jangan lupa fahami bahwasanya Ramadan bukanlah bulan menumpuk amal. Banyak sekali di antara kita keliru, menumpuk semua amal di bulan Ramadan, begitu selesai Ramadan ditinggalkan dan dilepaskan semua kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ini adalah kekeliruan. Sekali lagi, Ramadan bukanlah bulan menumpuk amal, melainkan Ramadan adalah bulan membiasakan diri dalam beramal. Kebiasaan atau amal-amal baik yang sudah kita lakukan ketika Ramadan harus senantiasa kita jaga. Tidak boleh kita lepaskan begitu selesai Ramadan. Kenapa? Karena di antara tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika amal soleh terus diiringi dengan amal soleh yang berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang artinya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah meskipun sedikit. Maka dari itu, amalan-amalan yang sudah kita istiqomahkan ketika bulan Ramadan ini tidak boleh kita tinggalkan begitu saja selepas Ramadan. Harus senantiasa kita istiqomahkan meskipun sedikit demi sedikit. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Maka di antara cara yang paling ampuh untuk bisa istiqomah adalah dengan senantiasa mengingat kematian. Kematian bisa terjadi kapan saja. Kematian tidak mengenal waktu, kematian tidak mengenal usia, dan kematian tidak mengenal tempat. Semua dari kita pasti akan mati. Kita akan pulang, kita akan kembali kepada Allah. Dan jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah, kita tidak membawa bekal apa-apa. Di penghujung Ramadan ini, marilah senantiasa kita tingkatkan amalan-amalan kita. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang celaka karena tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Hidup ini singkat, maka berbuatlah yang benar, berfikirlah yang benar, dan cintailah yang benar. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.